selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Ibu. Hari ini hari Senin tanggal 23 November 2020. Kita masuk di pembelajaran 1 mata pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Buka buku tema halaman 58 sampai 59. Hari ini kita membahas tentang peninggalan kerajaan Islam serta pengaruhnya bagi masyarakat di wilayah setempat. Ibu jelaskan raja-raja pada masa pemerintahan kerajaan Islam. Yang pertama, Sultan Malik Al-Saleh. Sultan Malik Al-Saleh adalah pendiri dan raja pertama kerajaan Samudra Pasai. Memerintah pada tahun 1297 sampai 1326. Terletak di pesisir Laut Aceh. Ibu jelaskan, sebelum menjadi raja, dia bergelar Merah Sile. Diceritakan Merah Sile mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Akhirnya dia berhasil diangkat menjadi raja di kerajaan Samudra Pasai. Raja yang kedua, Raden Patah. Raden Patah adalah pendiri sekaligus raja di kerajaan Demak pada tahun 1500 sampai 1518. Selama Raden Patah memimpin kerajaan, ia dibantu oleh seorang wali bernama Sunan Kalijaga. Pada masa pemerintahannya dibangun sebuah masjid yang sangat terkenal, yaitu Masjid Demak. Raja yang ketiga, Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda adalah raja dari kerajaan Aceh Darussalam yang memerintah tahun 1607 sampai 1636. Aceh Darussalam menjadi pusat perdagangan yang ramai. Sultan Iskandar Muda sangat menentang terhadap penjajahan. Selanjutnya yang keempat, Sultan Agung. Sultan Agung adalah raja kerajaan Mataram Islam yang memerintah tahun 1613 sampai 1645. Sultan Agung dikenal sebagai seorang yang menentang penjajah Belanda. Ia berusaha keras untuk mengusir VOC Belanda yang telah menduduki Batavia. Raja yang terakhir yang kelima, Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin menjadi raja kerajaan Makassar pada tahun 1653 sampai 1670. Sultan Hasanuddin gigih menentang VOC Belanda. Karena kegigihannya, maka Sultan Hasanuddin mendapat julukan ayam jantan dari timur. Selanjutnya, peninggalan kerajaan Islam. Yang pertama, keraton atau istana. Contohnya Keraton Surakarta Hadiningrat, Keraton Banten, dan Keraton Maimun. Yang kedua adalah masjid, seperti Masjid Demak, Masjid Kudus, Masjid Agung Banten, Masjid Agung Surakarta, dan Masjid Baitur Rahman. Peninggalan yang ketiga, makam dan batu nisan. Seperti makam Sunan Gunung Jati, makam Raja-Raja Mataram, kompleks makam Sultan Hasanuddin. Batu nisan, makam Sultan Malik Al-Saleh, batu nisan makam Maulana Malik Ibrahim. Peninggalan yang keempat, pesantren. Contohnya seperti pesantren Ampel Denta dan pesantren Prabu Giri. Peninggalan yang kelima, seni dan sastra seperti Hikayat Amir Hamzah, Hikayat Bayan Budiman, dan Hikayat Hang Tuah. Peninggalan yang keenam, perayaan keagamaan. Contohnya Gerebek Sawal, Gerebek Maulud, atau Sekaten. Berikut kita masuk di pembelajaran 5 mata pelajaran yang sama IPS. Buka buku tema halaman 82 sampai 83.
Hari ini kita membahas tentang sikap kepahlawanan Ki Hajar Dewantara dan pengaruhnya terhadap masyarakat di wilayah setempat. Berdasarkan tes, dapat kita buat peta pikiran tentang Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, jasa Ki Hajar Dewantara bagi bangsa Indonesia adalah ajarannya, yakni Tuturi Handayani. Ibu jelaskan, Tuturi Handayani adalah salah satu semboyan yang digunakan Ki Hajar Dewantara dalam melaksanakan sistem pendidikannya, yang mana Tuturi Handayani artinya ketika berada di belakang memberikan dorongan dan arahan. Selanjutnya yang kedua, Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Jasa beliau sangat besar dalam dunia pendidikan. Beliau telah membangun sekolah bernama Taman Siswa, yaitu sekolah nasional pertama bagi rakyat Indonesia. Yang ketiga, sikap yang bisa kita contoh dari Ki Hajar Dewantara adalah sikap kepahlawanan, yaitu rela berkorban, cinta tanah air, selalu mengedepankan kepentingan bersama, jiwa persatuan dan kesatuan, serta semangat nasionalisme yang tinggi. Ibu jelaskan, semangat nasionalisme ini adalah semangat yang dimiliki oleh setiap orang yang merupakan bagian dari bangsa tertentu. Selanjutnya, nama asli dari Ki Hajar Dewantara adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Selanjutnya, tempat lahir Ki Hajar Dewantara, yaitu di Yogyakarta tanggal 2 Mei 1889. Selanjutnya, sekolah yang didirikan Ki Hajar Dewantara adalah Taman Siswa yang didirikan tanggal 3 Juli 1922. Taman Siswa didirikan untuk mengenalkan pendidikan kepada masyarakat Indonesia agar menjadi bangsa yang merdeka. Berikut benda-benda peninggalan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, surat-surat Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, perlengkapan rumah tangga. Yang ketiga, buku-buku. Dan yang keempat, museum Taman Siswa dan foto-foto Ki Hajar Dewantara. Itulah penjelasan Ibu mata pelajaran IPS tentang peninggalan kerajaan Islam serta pengaruhnya bagi masyarakat di wilayah setempat dan sikap kepahlawanan Ki Hajar Dewantara dan pengaruhnya terhadap masyarakat di wilayah setempat.